Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Fitriani dengan NIM 25020101047. Di sini saya akan menjelaskan ulang lagi tentang sistem ekonomi kapitalisme. Secara umum, ilmu ekonomi terbagi dua cabang, yaitu yang pertama ada ekonomi mikro atau versi parafrase. Ekonomi mikro membahas tentang bagaimana individu, keluarga, dan perusahaan membuat keputusan dalam mengelola sumber daya yang terbatas. Selanjutnya yang kedua ada ekonomi makro atau versi parafrase. Ekonomi makro memusatkan perhatian pada aktivitas ekonomi secara menyeluruh di suatu negara. Nah, jadi kedua cabang ini dibidangi oleh Ragnar Fleischer dan John Timberger. Pada tahun 1929 di Amerika terjadi The Great Depression atau depresi besar dan berlangsung hingga tahun 1939, yaitu selama 10 tahun atau satu dekade. Peristiwa ini dimulai dengan kejatuhan pasar saham di Wall Street pada 29 Oktober 1929 yang dikenal sebagai Black Tuesday, yang mengakibatkan jutaan orang kehilangan pekerjaan, banyak bank bangkrut, dan kondisi ekonomi yang memburuk. Kejadian ini terjadi pada masa pemerintahan Presiden Amerika yang bernama Roosevelt, yaitu pada tahun 1933. Singkat cerita, Presiden Roosevelt ini bertemu dengan Johann Maynard Keynes. Ia adalah seorang ekonom Inggris yang berperan besar dalam membangun dasar ilmu ekonomi, terutama ekonomi makro. Ia lahir di Cambridge pada tahun 1883 dan terkenal lewat gagasannya yang menekankan peran aktif pemerintah dalam menstabilkan ekonomi. Keynes menilai bahwa pasar tidak selalu mampu memperbaiki diri saat terjadi krisis, sehingga diperlukan intervensi pemerintah melalui kebijakan fiskal dan moneter. Bahkan, Keynes ini memberikan teori kepada Presiden Roosevelt agar perekonomian negara Amerika dapat membaik kembali. Teori ini berjalan dari tahun 1926 sampai 1936, yaitu selama satu dekade. Lalu, Presiden Amerika memikirkan teori tersebut yang menjelaskan bahwa pemerintah harus melakukan belanja publik yang banyak. Dalam pandangan teori ekonomi dan hukum Amerika, dalam sistem ini mengandung korporasi yang mempunyai definisi sebagai organisasi bisnis yang diakui secara hukum sebagai entitas tersendiri, terpisah dari pemiliknya, dan JNK juga menyarankan Bank Sentral untuk mencetak dolar dengan jumlah tertentu. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.